Selamat sore, Mas Dinar. Ini saya lagi silaturahmi untuk acara Bang D Surokap di Bendungan Lahor, Malang. Ngomong-ngomong bawa jagoan yang mana ini? Waduh, jagoan saya lagi mabung semua ini, bawa bahan ngajari nih. Siap. Kan gini Om, kan banyak yang bertanya teman-teman dari Konin Kenapa sih sebenarnya setting Pasal kita sih, awak dulu nggak kuat ada lagi. Nah, kok bisa Ya, komisi ada sini untuk kawan eksekutif ya. Akan bendera merah tunjukkan. Kalau ditanya siapa yang pertama, sebenarnya saya juga nggak tahu. Cuman yang men-share secara sistematis memang saya. Waktu itu kebetulan di KNI Malang sama di Komando sama di page saya di Rumah Liliput. Nah, awalnya sih sebenarnya kebetulan. Jadi waktu itu konin pertama saya namanya Lelembut. Itu jarang mau tampil di gantangan awal pendirian KNN. Kemudian saya punya bahan lagi yang namanya Liliput. Nah, Lelembut ini ketika saya kasih betina enggak makin bagus, tapi makin diem. Nah, akhirnya betinanya saya masukkan ke Liliput. Dan si Lelembutnya makin parah stresnya karena betinanya dipakai sama Liliput. Jadi konin itu punya rasa cemburu yang cukup besar untuk betinya. Nah, selanjutnya Liliput ini ketika iseng-iseng libur itu saya pisah, saya lihat awalnya sama sebenarnya enggak bunyi, terus sekitar setengah jam kemudian dia mulai bunyi kemercek, akhirnya sekitar setengah jam kemudian dia mulai tembakannya, lagu-lagunya semuanya mulai keluar. Nah, ini saya coba diterapkan di gantangan. Waktu itu sih awalnya betinnya saya pisah di rumah, jadi mau berangkat ke gantangan, betinanya saya pisah, terus Liliput ini saya bawa ke Latberan. Nah, selanjutnya di tengah perjalanan dia sudah gacor. Jadi perjalanan gantangan dia sudah gacor ya. Jarak sekitar 10 menit 15 menit lah dia di jalan sudah mulai gacor, dan itu tidak berhenti sampai di gantangan. Nah, itu saya teruskan setiap mau gantang saya bisa di rumah. Cuman selanjutnya karena kelasnya eventnya makin banyak, akhirnya betinya saya bawa ke lapangan juga. Nah, waktu itu saya awal-awalnya Liliput itu saya pisah betinya itu sekitar 5-4 sesi. Tergantung sesinya, kalau latber pendek-pendek itu 5 sesi. Kalau untuk event-event yang lumayan besar, jarak antar kelasnya itu panjang, itu saya pisah 4 sesi. Nah, dengan berjalannya waktu lama-kelamaan ini dia makin kurang, akhirnya saya perpendek sampai akhirnya kurang 1 sesi, kadang setengah sesi sebelum naik baru bisa. Awalnya jadi seperti itu. Dan itu semuanya saya record, saya catat dan saya share ke teman-teman baik melalui page saya maupun melalui komunitas. Jadi awalnya seperti itu. Dan yang menarik waktu pertama kali ikut ke Press Cup, jadi unik itu. Jadi ditanya sama teman-teman, "Om, ini kok ada ceweknya?" "Nggak apa-apa, itu nanti kalau mau naik dipisah." Jadi itu hal yang aneh masih bagi mereka. Bisa aja yang lainnya pakai settingan ankle, mereka mau naik ngetrek, saya enggak, santai. Mereka bingung nyari tempat untuk ngetrek, bingung nyari tempat supaya sendiri, saya enggak, tak tempel sama burung apa aja enggak apa-apa. Jadi awalnya seperti itu, dan berjalannya waktu karena sharing, akhirnya ya alhamdulillah sekarang teman-teman enggak ada yang bingung cari tempat untuk gantung sebelum naik. Semuanya ngumpul, orangnya ngumpul, burungnya ngumpul, jadi aman lah, nggak khawatir harus menempatkan di sendiri-sendiri. Jadi keuntungannya di situ. Cuman ya memang ada kendalanya. Jadi kalau settingan beti itu untuk pecah volumenya itu agak relatif lama, jadi perlu trik khusus. Jadi di rumah itu betinya harus sering dipisah, bisa 1 hari sama beti, 1 hari dipisah, atau malam dipasang, pagi dilepas, betinya dipisah. Jadi gitu terus, harus pokoknya dia diusahakan sering bunyi, nanti proses pecahnya volume ini akan lebih cepat. Ada beberapa paten yang baik, untuk persiapan bagi peserta di kelas 10 ya.
Mulai bersama dulu, sesudah saya hidup 50 bagi rekan-rekan bersama guru sudah siap. Jadi untuk awalnya memang ada dua tipe konin. Yang satu itu dia tidak galak sama Betty. Yang kedua tipenya dia sudah terlanjur over birahi. Dia birainya sudah terlalu tinggi. Nah untuk yang dua ini perlu trik khusus. Untuk yang pertama nanti mungkin kendalanya adalah dia proses bunyinya agak lama karena dia belum benar-benar birahi tapi sudah dipasangkan dengan Betty. Dan itu butuh trik untuk supaya dia mau bunyi. Jadi harus sering-sering dipisah, ditrekan sama Betty-nya di sebelahnya, baru dipisah lagi, harus seperti itu. Tapi kalau untuk yang galak ini memang pola pakannya harus diperhatikan yang nomor satu, terutama protein sama vitaminnya jangan terlalu tinggi, penjemuran juga dikurangi, kemudian penempatan juga jangan di tempat yang terlalu panas. Intinya birainya harus turun supaya dia nggak galak sama Betty. Kemudian yang kedua ada faktor kecocokan juga. Jadi Betty-nya juga harus kadang-kadang sering gonta-ganti. Sering gonta-ganti ini kadang-kadang ada jantan ini yang pilih-pilih lah sama Betty. Ya sama kayak manusia lah. Ada yang siapa saja, ada yang siapa saya gitu. Nah yang tipe pilih-pilih ini yang siapa saya. Kalau yang siapa saya ini ada repotnya juga. Tapi intinya kalau memang sudah enggak dengan pengurangan protein, pengurangan penjemuran, mandi ditambah tapi dia belum bisa, ya paling enggak jalan terakhirnya adalah tunggu dia mabung. Karena proses ketika dia mabung otomatis proteinnya enggak untuk birahi tapi untuk pertumbuhan bulu dan sebagainya, itu dia akan drop birahinya. Nah ini sudah mulai dengan Betty yang akan dipasangkan. Itu bisa ditempel dulu tiap pagi, tiap malam, kalau dia tidur itu ditempel. Atau kalau malam dimasukkan, kalau masih galak pagi diambil lagi, malam dimasukkan gitu. Tapi selama walaupun dia kalau ada Betty ngobra, asal dia ndak apa ya, ndak kasar sama Betty-nya, ndak matukin, ndak apa gitu, sebenarnya ndak apa-apa. Artinya selama Betty-nya ndak kena kekerasan sama jantannya ndak ada masalah. Jadi amati saja waktu malam tidur, kalau biasanya dia kalau sudah sebenarnya udah jodoh dia akan dempet. Cuman kalau masih kadang-kadang dia memang kan kalau birahi dia selalu ingin kawin, sebenarnya triknya ada, kasih aja sarang, itu biasanya nanti betinanya mau kawin. Nah kalau sudah mau kawin dia akan tenang, tapi tetap kalau kelihatan jantan lain, dia sifat cemburunya masih akan tumbuh, jadi tetap dia akan cenderung ngobra, merayu betinanya, takut diambil sama jantan yang lain itu masih ada. Jadi ya yang perlu diperhatikan itu sih sebenarnya tingkat birahinya jantan sama betina, kadang-kadang bisa juga betinanya yang galak. Jadi soalnya ada yang kasus seperti itu. Jadi ya triknya itu, akhirnya birahinya jangan sampai sama-sama terlalu tinggi, supaya artinya dia di dalam sangkar itu tidak saling menyakiti, itu aja. Mungkin mau tanya satu lagi nih Om, untuk masalah breedingan sekarang lagi digencar-gencarnya ya, mungkin untuk tahapan breeding secara tipsnya bagaimana ini? Secara singkat aja. Kalau breeding sih pengalaman saya, alhamdulillah kebetulan Lollipop dulu sudah pernah netes, cuman waktu itu karena mudik, saya tinggal mudik, jadi anakannya umur 1 minggu akhirnya mati karena tidak disuapin. Dan ini kesalahan saya, karena waktu itu setelah netes saya khawatir sama cicak, saya kasih kerodong yang model kelambu, terawang, akhirnya dia tidak mau nyuapin anaknya. Dan itu artinya, nah usahakan jangan sampai pakai seperti itu, artinya dia harus selalu terbuka. Kalau untuk masalah penyiapan, kalau konin sebenarnya sudah jodoh, artinya sudah digantangan dia ketika dia sama Betty-nya dia diem, kemudian Betty-nya dipisah, dia sudah mau bunyi, sebenarnya ini sudah menandakan ada jodoh ya. Itu tinggal kasih sarang. Kalau saya sih waktu sarangnya pakai tempat sarangnya untuk blackthroat yang anyaman rotan. Tapi ada beberapa teman juga pakai bambu, dilubangin bagian bawahnya. Untuk bahan sarangnya bisa pakai kapas, bisa pakai serat nanas, atau kalau nggak ada ya pakai karung goni itu yang dibongkar, diambil seratnya, kasihkan di situ, di model bulat gini sama tangan, nanti dirapikan lagi sama koninya. Artinya jangan dimasukkan ke tempat sarangnya langsung, jangan, usahakan bentuknya ya mirip sarang itu, dibuletin gitu sama tangan baru ditaruh, nanti akan dirapikan lagi sama koninya, jadi tidak butuh waktu terlalu lama. Kembali ke penjodohan tadi, kalau yang masih perawan memang lama, kalau sudah telur cepet ya, harusnya gitu.
Nah, kemudian untuk mempermudah proses kawin ini kadang-kadang kalau kita sudah tahu untuk settingan lomba dia sudah mau kawin, itu sebenarnya sudah tanda kita sudah punya nilai plus, tinggal kasih sarangnya aja. Nah, untuk yang belum mau kawin ini itu satu ya kadar proteinnya harus ditambah, tapi tempatkan di tempat yang relatif dingin supaya birainya tidak memuncak, terutama yang jantan. Kemudian kalau usahakan di trek itu pada pagi sama sore hari ketika burung masih aktif tapi panas sudah tidak terlalu untuk menghindari birahi yang berlebihan. Nah, itu ngetreknya kalau sarangnya sudah disusun ya, sarang sudah disusun rapi sama jantan dan betinanya, itu boleh di trek sama-sama konin yang ada pasangannya. Nah, kemudian untuk pakan dan penjemuran, pakannya tetap selama dia kawin ini usahakan pakanannya yang bergizi, manisannya yang ada vitaminnya, entah itu produk jadi atau kita ngeracik sendiri, bebas, karena sekarang banyak nektar-nektar yang bagus. Cuman perhatikan untuk nektar-nektar yang digunakan untuk lomba, terutama yang bikin burung gacor, encerkan, artinya mungkin dia kadar vitaminnya tinggi atau proteinnya tinggi. Kalau untuk breeding tolong dikurangi, gantikan sama kerutu. Nah, untuk masalah penjemuran masih boleh dilakukan rutin, jangan terlalu banyak, pagi sekitar 1 jam udah cukup. Cuman hentikan pada saat betina sudah mulai bertelur. Nah, ketika betina sudah mulai bertelur, hentikan penjemuran, taruh di satu tempat yang suhunya relatif sejuk, jadi tidak terlalu panas untuk menghindari rusaknya telur. Nah, jantan ini boleh dipisah, boleh dicampur, tergantung karakter jantannya. Kalau dia masih ngejar-ngejar betinanya ketika mengeram, sebaiknya dipisah, tapi tempel sangkarnya tetap ditempel. Untuk yang jantannya tidak nakal, artinya bantu ngeramin, kalau betinanya makan dia bantu ngeramin, atau malah nyuapin betinanya ketika makan, ini yang jantan yang bagus. Jadi kalau itu nanti masanya sekitar 12-14 hari. Jadi mulai dirami itu, mulai telur pertama itu hitung 12-14 hari, itu masanya telur menetas. Kalau pada masa itu belum menetas, boleh diambil telurnya, kasih senter. Kalau dia masih bening, artinya infertil, jadi kawinnya belum sempurna. Nah, ini perlu kita buang telurnya, nanti kita ulangi proses kawinnya supaya dia mau kawinnya lebih sempurna. Nah, untuk bantu ini boleh sebenarnya bulu di sekitar kloaka atau anusnya itu atau pen itu dipotong, bulunya dipotong, jangan dicabut, dipotong pendek sama kayak tekniknya kenari supaya kawinnya sempurna. Ini untuk bantu supaya telurnya fertil. Nah, kalau masih belum berhasil juga ya, mungkin burungnya masih, entah betinanya entah jantannya masih terlalu muda, jadi tetap bersabar, tetap usaha. Kalau mau digantang silakan gantang dulu, tunggu 1 kali wabung lagi baru dicoba lagi. Itu untuk makanannya. Setelah burung menetas, tolong tambahkan porsi kerutunya, karena antara 1 sampai 7 hari itu rata-rata burung cuma makan air liur dari induk betinanya, dan butuh protein yang cukup tinggi, juga kalsium. Jadi yang biasa nggak pakai susu atau boleh ditambahkan pakai susu supaya ada kalsium. Dan nanti kalau burung sudah mulai tumbuh bulu, anakan sudah mulai tumbuh bulu jarum itu sudah mulai boleh dijemur, tapi pagi atau sore ketika matahari tidak terlalu terik, supaya pertumbuhan tulangnya juga cukup bagus. Biasanya anakan itu resikonya adalah kalau yang kecil dibawa sama dari kakaknya itu nanti tulangnya bermasalah. Itu kalau di kenari seperti itu. Jadi penjemuran sudah mulai dilakukan, di support sama vitamin D-nya, proteinnya juga. Begitu kira-kira. Terima kasih Pak Ri atas cerita dari awal secara hewan sampai menuju ke breeding. Semoga pada hari ini bisa membimbing komunitas di Indonesia. Oh ya, untuk tambahan satu ya, untuk pemasangan ring lakukan sebelum burung berumur 2 minggu. Jadi yang ideal antara umur 10 hari sampai 14 hari. Kalau sebelum 10 hari, resikonya kakinya masih terlalu kecil, dia bisa lepas. Kalau lewat dari 14 hari ini relatif sulit. Ini untuk ring yang breeding ya, bukan ring yang biasa dipakai di burung dewasa itu yang ukurannya 2,5. Untuk burung breeding biasanya ukurannya 2,4. Jadi pasang ketika umur 10 sampai 14 hari. Sama kayak burung lainnya. Terima kasih Pak Jalil. Ya, untuk rekan-rekannya nggak punya ring, hubungi komunitas. Di sana ada ringnya. Kalau nggak berdapat lagi hubungi saya.